Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang organ-organ telinga dan fungsi serta gangguan-gangguannya. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Fauzia sebagai moderator sekaligus pemateri, ada Hanifatul Fitri sebagai pemateri, dan Nadia Olivia Perina sebagai pemateri. Materi pertama yaitu tentang organ telinga akan saya sampaikan sendiri. Dapat teman-teman lihat pada gambar anatomi telinga, bagian-bagian telinga secara keseluruhannya. Nah, ternyata telinga itu memiliki 3 bagian utama, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada pina. Pina ini adalah satu-satunya bagian telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut juga dengan daun telinga. Pina atau daun telinga ini adalah bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi dari pina atau daun telinga ini bertindak sebagai semacam corong atau sebagai pengumpul atau wadah untuk mengumpulkan gelombang-gelombang suara dan membantu gelombang suara itu mengarahkan suara-suara itu lebih jauh ke telinga. Yang kedua ada saluran telinga. Saluran telinga kira-kira mempunyai panjang 3 cm pada orang dewasa dan memiliki bentuk agak seperti berbentuk S. Fungsi dari saluran telinga ini yaitu untuk mentransmisikan suara dari pina ke gendang telinga, atau melanjutkan suara dari pina ke gendang telinga tersebut. Yang kedua, ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah adalah berfungsi untuk mentransfer getaran dari gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Bagian-bagian dari telinga tengah ada 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga. Gendang telinga adalah membran timpani atau sering disebut juga dengan membran timpani, yaitu membran yang berada di ujung saluran pendengaran dan menandai awal dari telinga tengah yang berbentuk seperti kerucut pipih. Bagian dari gendang telinga ini sangatlah sensitif terhadap tekanan dari gelombang, sehingga apabila ada gelombang suara masuk, jadi gendang suara ini akan bergetar. Selanjutnya itu ada osikles. Osikles adalah tulang-tulang pendengaran yang menyambungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Ada 3 jenis tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk memperkuat suara dan mentransmisikan atau melanjutkan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Yang ketiga, ada tuba Eustachius atau saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini terletak pada berfungsi sebagai ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani, dan menghubungkan antara rongga telinga dengan rongga tenggorokan dan rongga yang berada di belakang hidung. Yang selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada koklea. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Yang selanjutnya yaitu ada vestibular. Vestibular adalah bagian penting lain dari telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan. Ini terdiri dari urtikel,
sakule, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi. Mereka juga disebut sebagai reseptor gravitasi. Yang ketiga ada semikular. Semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal atas, dan kanalis semicircularis vertikal belakang, di mana pada masing-masing kanalis terdapat sebuah ampula. Ampula ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik gelombang bunyi. Sebelum kita mengetahui karakteristik gelombang bunyi, kita harus memahami apa sih gelombang bunyi itu. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium tertentu. Dan karakteristik gelombang bunyi terdapat empat macam. Yang pertama, memerlukan medium dalam perambatannya. Gelombang bunyi adalah gelombang yang termasuk dalam jenis gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Ini berbeda dengan gelombang elektromagnetik seperti cahaya yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, ada karakteristiknya yaitu dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang terjadi bila gelombang membentur suatu objek yang mengalami perambatan gelombang ini. Pada gelombang bunyi, bisa terjadi pada bunyi saat kita berteriak di tepi tebing atau pada bunyi yang memantul bagian dalam gitar. Atau bisa juga di saat kita bersuara di dalam sebuah gua atau ruangan yang kosong. Jadi suara kita seolah-olah akan bergema. Jadi gelombang bunyi ini intinya dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Selanjutnya itu ada dapat mengalami pembiasan atau difraksi. Nah, pada saat gelombang bunyi melalui air dengan kepadatan yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan mengalami difraksi atau pembiasan gelombang. Akibat dari difraksi ini, bila gelombang bunyi bergerak dari daerah yang dalam ke daerah yang dangkal, panjang gelombang akan menurun. Kecepatan gelombang juga akan menurun. Dan amplitudo gelombang akan naik. Ini terlihat dari gelombang bunyi yang mengalami pembelokan saat melalui udara yang memiliki kelembapan berbeda. Yang keempat itu dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Interferensi adalah interaksi atau perpaduan antara gelombang yang menyebabkan terbentuknya gelombang baru. Contohnya, gelombang bunyi misalnya pada gema atau gaung dalam ruangan. Materi selanjutnya yaitu tentang transmisi gelombang bunyi. Transmisi gelombang adalah gelombang yang diteruskan ke medium 2. Bunyi dapat didengar manusia melalui transmisi getaran bunyi ini. Transmisi getaran bunyi ini terdapat 2 macam, yaitu transmisi hawa dan transmisi tulang. Transmisi hawa atau aerotimponal yaitu jalannya getaran melalui penghantar hawa. Jalan impulsnya sebagai berikut, yaitu sumber suara menggetarkan udara. Suara akan ditampung oleh daun telinga atau pina. Gelombang suara diteruskan oleh metus acousticus externum. Lalu gelombang suara akan menggetarkan membran timpani.
Selanjutnya, gelombang suara menuju osikula auditiva dan menggetarkan perimpe. Selanjutnya, gelombang suara memasuki membran balasis dan bergetar dan memasuki organon corti atau reseptor pendengaran dan bergetar oleh gelombang suara tersebut. Lalu gelombang suara menuju membran tectoria dan menstimulasi ujung rambut neuropital dan nervus cochlearis, lalu menuju otak, lobus atau lobus temporalis, dan barulah bunyi tersebut akan kita dengar atau kita akan sadar akan adanya bunyi tersebut. Yang kedua, ada transmisi tulang atau craniotymponal. Itu jalan getaran melalui penghantar tulang. Jalannya impuls sebagai berikut, yaitu getaran sumber suara, menggetarkan tulang kepala, menggetarkan perimpe pada skala vestibule, lalu skala timpani, dan selanjutnya penghantarannya itu sama seperti penghantar suara atau transmisi suara pada transmisi hawa. Yang membedakannya itu transmisi hawa dan transmisi tulang itu pada sumber suara pertamanya. Kalau di transmisi hawa, sumber suara itu menggetarkan udara, sedangkan transmisi tulang impulsnya itu getaran suaranya itu akan menggetarkan tulang kepala dulu, baru akan sadarnya kita dengan suara. Sedangkan di transmisi hawa yang digetarkan itu adalah udara dulu, bukannya tulang. Itu membedakan antara transmisi hawa dan transmisi tulang. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanifatul Fitri.